Shalom, salam sejahtera saya ucapkan kepada kita semuanya. Perkenalkan, saya Rasya Batubara dari kelas A1 Antropologi Budaya dengan NIM D1A021063 dan Ibu Aditya Nini Rizky Apriliani, SH.MH, dosen mata kuliah Antropologi Budaya. Di sini, saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester yang telah diberikan oleh dosen. Yang pertama, apa keterkaitan antara antropologi budaya dengan ilmu hukum dan bagaimana contoh pengimplementasiannya? Jadi jawaban saya, keterkaitan antara antropologi budaya dengan hukum itu dikaitkan dengan 4 unsur, yaitu manusia, kepribadian, kebudayaan, dan hukum itu sendiri. 4 unsur ini tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Hukum itu sendiri sangat berkaitan erat dengan kebudayaan. Hukum sendiri merupakan produk kebudayaan karena sejatinya produk hukum adalah produk ciptaan manusia. Dalam studi hukum dikenal struktur hukum, substansi hukum, dan juga budaya hukum. Hukum diciptakan memiliki karakteristik yang berbeda-beda dari satu daerah ke daerah lainnya, sesuai dengan kebudayaan setempat. Artinya, kebudayaan membentuk hukum. Hukum itu bukanlah skema yang final, tapi harus terus bergerak sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman umat manusia. Artinya, hukum akan terus berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan dinamika manusia ini terlahir dari proses kebudayaan yang berbeda. Kemudian, bagaimana cara pengimplementasiannya antara antropologi budaya dengan ilmu hukum? Jika berbicara tentang pengimplementasiannya, implementasi itu sendiri ialah kegiatan yang dilakukan dengan perencanaan dan mengacu kepada aturan tertentu untuk mencapai tujuan suatu kegiatan. Untuk contohnya, saya mengambil contoh dari tradisi suku Dani di Lembah Baliem, Papua, yaitu Ikipale. Jadi Ikipale ini merupakan tradisi memotong jari dan bagi suku Dani tradisi tersebut sangat mendalam. Potong jari tersebut dilakukan untuk mengungkapkan kesetiaan dan rasa kehilangan yang mendalam terhadap anggota keluarga yang telah meninggal. Jari yang dipotong menandakan jumlah anggota keluarga yang meninggal. Yang melakukan tradisi ini adalah wanita, sedangkan yang pria juga melakukan dengan cara memotong kulit telinga. Bagi suku Dani, jari dianggap sebagai simbol harmoni, persatuan, dan kekuatan. Selain itu juga menjadi lambang hidup bersama satu keluarga, marga, rumah, suku, nenek moyang, bahasa, sejarah, dan satu asal. Proses ini dijalankan cukup mengerikan. Para wanita akan memotong jari mereka dengan menggigit jari sampai putus atau dilakukan dengan kapak atau pisau. Kemudian, bagi laki-laki akan memotong daun telinga menggunakan limbah bambu yang tajam. Jika yang meninggal adalah orang tua, maka 2 ruas jari yang dipotong, dan apabila sanak saudara, maka hanya 1 ruas jari yang dipotong. Jadi tradisi ini bisa dikaitkan dengan ilmu hukum, yaitu hukum adat. Soal yang kedua adalah jelaskan bagaimana antropologi budaya mampu berguna dan bermanfaat bagi seorang calon sarjana hukum bila dikorelasikan dengan mata kuliah lainnya. Jawaban saya adalah, ketika menjadi seorang sarjana hukum, maka kita akan diwajibkan untuk terjun dan mengabdi kepada masyarakat, untuk membantu masyarakat dalam segala hal yang berkaitan dengan hukum. Bahkan tak jarang juga seorang sarjana hukum terjun ke dalam masyarakat untuk meneliti kembali bagaimana proses perkembangan hukum yang ada di suatu masyarakat. Dan disinilah para peneliti bisa menggunakan ilmu antropologi yang telah mereka pelajari untuk bisa menentukan teknik atau strategi yang akan mereka lakukan. Dan proses penelitian yang mereka lakukan terhadap suatu kebudayaan, dan hal inilah yang nantinya akan menimbulkan korelasi antara ilmu antropologi dengan salah satu ilmu lainnya seperti ilmu yang ada pada hukum adat. Contoh, ketika kita melakukan penelitian terhadap kebudayaan hukum adat masyarakat Papua, maka kita akan menggunakan metode-metode penelitian antropologi budaya tentang suku Papua, dan kita bisa mengetahui tentang bagaimana struktur kebudayaan yang ada dan bagaimana proses perkembangan kebudayaan yang berkembang di sekitar suku Papua tersebut. Sehingga kita bisa menentukan teknik dan strategi yang akan kita gunakan untuk berbaur dan berkembang bersama masyarakat yang berada pada kebudayaan tersebut. Dan soal nomor 3, mengacu pada jawaban nomor 1 dan 2, maka simpulkan bagaimana keterkaitan antara individu, masyarakat, kebudayaan, dan peradaban dalam mata kuliah antropologi budaya. Jadi, keterkaitan individu, kebudayaan masyarakat, dan juga peradaban dalam mata kuliah antropologi budaya ini juga adalah dimulai dari objek dan urgensi antropologi budaya itu sendiri. Adalah manusia yang melakukan interaksi sosial, di mana seperti yang kita ketahui manusia adalah asal mula dari terbentuknya masyarakat. Dan masyarakat ini adalah kumpulan manusia atau individu-individu yang tinggal bersama dan membuat suatu kebiasaan. Nah, kebiasaan dan corak perilaku individu yang terhimpun dalam diri seseorang yang digunakan sebagai
Media untuk bereaksi terhadap interaksi internal maupun eksternal inilah yang menjadi sebuah kepribadian dan tentunya dalam perkembangannya bersifat dinamis. Selain itu, kepribadian juga dibangun dan membangun kebudayaan yang berkembang dan kebudayaan